Dalam aliran waktu yang jauh, ketika kisah-kisah dibalut dalam keindahan legenda, muncul nama Arya Bebet, seorang anak dari Gajah Mada. Mungkin, di kalangan masyarakat Jawa namanya kurang populer, namun di Bali, namanya bersinar dengan kejayaannya. Cerita epik Arya Bebet telah mengukir jejaknya dalam prasasti di halaman Candi Arya Bebet, sebuah peninggalan di Desa Bubunan, Kecamatan Sririt, Kabupaten Buleleng, Singaraja. Menurut prasasti yang ditinggalkan, Gajah Mada pernah diutus oleh Ratu Tribuana Tunggadewi ke Bali untuk menaklukkan kerajaan Bali. Dalam perjalanan itu, Gajah Mada menjalani meditasi di Pedukuhan Gedangan selama 4 bulan, dan di sanalah ia bertemu dengan Nilu Ayu Sekarini, putri Ki Duku Gedangan. Cinta tumbuh di antara mereka, dan Nilu Ayu Sekarini pun hamil. Ketika Gajah Mada meninggalkan tempat tersebut, ia tak tahu bahwa Nilu Ayu Sekarini dalam kondisi hamil. Anak yang lahir dari ikatan cinta mereka kemudian diberi nama Arya Bebet, menjadi putra Gajah Mada yang besar dan hidup bersama ibunya. Setelah mengetahui identitas ayahnya pada usia remaja, Arya Bebet memutuskan untuk pergi ke Majapahit dan menemui Gajah Mada. Namun, penerimaan pertamanya di Majapahit tidaklah mudah. Dilempari sorakan dan diusir oleh para pengawal Gajah Mada, Arya Bebet menangis di depan rumah sang ayah. Melihat kejadian tersebut, Gajah Mada keluar dan bertanya kepada Arya Bebet tentang asal, tujuan, dan identitasnya. Arya Bebet menyatakan keinginannya untuk bertemu ayahnya. Kejadian itu membuat Gajah Mada terkejut, dan dengan hangatnya, ia membawa Arya Bebet masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Arya Bebet diperkenalkan kepada istri Gajah Mada, Ken Bebet. Gajah Mada mengakui Arya Bebet sebagai putranya. Suatu kejutan bagi Ken Bebet yang tidak pernah memiliki anak. Arya Bebet diterima sebagai putra kandungnya. Setelah beberapa waktu tinggal di Majapahit, Arya Bebet memutuskan untuk pulang ke Bali. Sebagai hadiah, Gajah Mada memberikannya Pangastulan, tempat menyimpan abu leluhur Gajah Mada, yang harus ditaburkan sepanjang jalan. Wilayah yang ditaburi abu Pangastulan akan menjadi kekuasaan Arya Bebet. Gajah Mada juga memberi pesan agar Arya Bebet berhenti dan menetap di tempat terakhir yang ditaburi abu Pangastulan, di mana ia akan menjadi penguasa tertinggi. Arya Bebet kemudian pergi ke Bali dan menetap di Desa Bewahan, memulai pemerintahannya yang penuh makna. Kisah Arya Bebet bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang cinta, pengakuan, dan takdir yang membentuk jejaknya dalam sejarah Nusantara. Dalam relung sejarah kerajaan Majapahit yang megah, satu nama bersinar paling terang, Gajah Mada, sosok Mahapati yang mencatat perjalanan luar biasa menuju puncak kejayaan kerajaan. Gajah Mada tidak hanya sekadar Mahapati, tetapi juga pati perkasa yang setia menjaga keutuhan dan memperluas pengaruh Majapahit. Dalam masa kejayaannya, Gajah Mada memiliki peran penting dalam menyatukan wilayah Nusantara, sebuah tekad yang diucapkannya dalam Sumpah Palapa. Jasa-jasanya tetap dihormati dan diagungkan oleh masyarakat Indonesia hingga kini, menjadikannya simbol patriotisme, persatuan nasional, dan pahlawan bagi bangsa ini. Kisah hidup, perjalanan karir, dan perjuangannya tercatat dalam beberapa sumber, seperti Kitab Pararaton, Kakawin Nagarakretagama, dan prasasti dari akhir abad ke-13. Namun, catatan tersebut belum sepenuhnya menjelaskan Gajah Mada secara mendalam. Meskipun Nagarakretagama dan Prasasti Singhasari 1351, Prasasti Gajah Mada menjadi sumber utama, namun detail dan keutuhan kisah hidupnya masih menyisakan misteri. Beberapa babat yang muncul belakangan juga tidak selalu memberikan gambaran yang jelas. Bahkan ada yang menggambarkan Gajah Mada sebagai tokoh misterius yang berasal dari negeri antah berantah. Seiring berjalannya waktu, aura kepahlawanan Gajah Mada semakin berkembang, menjadi titik terang yang membawa inspirasi bagi generasi setelahnya. Gajah Mada, sosok yang melekat dalam relung hati bangsa Indonesia, terus menginspirasi dan menjadi cahaya kebanggaan. Meskipun sebagian kisah hidupnya terbungkus dalam teka-teki sejarah yang mempesona, ia tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan perjuangan dan kebanggaan Nusantara. Ketika kita menengok sejarah, misteri kelahiran Gajah Mada menggoda imajinasi kita seperti halai teka-teki yang belum terpecahkan. Tiada catatan pasti, kecuali dalam benak ayah dan ibunya yang menyimpan rahasia kelam. Namun, sebuah cerita menarik dari Muhammad Yamin dan diulik kembali oleh Agus Aris Munandar, seorang pakar arkeologi, memberikan warna baru pada legenda kelahiran Gajah Mada. Menurut keduanya, Gajah Mada diyakini lahir di sekitar hulu Sungai Brantas, di kaki Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Pandangan ini mengaitkan Gajah Mada dengan Pandaan,
kota kecil di lereng Gunung Welirang Arjuna, yang dalam catatan Pararaton pernah disebut sebagai tempat istimewa saat berdirinya Majapahit. Ayah Gajah Mada, konon bernama Gajah Pagon, adalah seorang pejuang yang setia mendampingi Raden Wijaya dalam perang melawan pengikut Jaya Katuang dari Kediri. Gajah Pagon, yang tak mungkin sosok biasa, diduga adalah anak dari salah satu selir Kertanegara, seperti yang tercatat dalam kitab Pararaton. Ketika terluka dalam pertempuran, Gajah Pagon dititipkan pada seorang kepala desa Pandakan, di mana menurut legenda, ia bertemu dan menikahi putri kepala desa tersebut. Dari pernikahan tersebut, lahirlah Gajah Mada, seorang anak yang kelak mengabdi dengan setia pada kerajaan Majapahit. Selain itu, Gajah Mada kemungkinan memiliki eyang yang sama dengan Tribuwana Tunggadewi. Dengan perbedaan bahwa Gajah Mada adalah cucu dari istri selir, keterkaitan ini menjelaskan mengapa Gajah Mada sangat menghormati Kertanegara, eyangnya sendiri. Kertanegara, sosok yang dihormat oleh Gajah Mada, menjadi cikal bakal bagi gagasan politik Dwi Pankramandala yang kemungkinan menginspirasi Gajah Mada dalam merumuskan Sumpah Palapa. Sumpah ini, terkenal dan menggema dalam sejarah, menjadi simbol tekad dan kesetiaan Gajah Mada selama pemerintahan Hayam Wuruk. Meski misteri kelahiran Gajah Mada tak sepenuhnya terpecahkan, jejaknya tetap tertanam dalam legenda Nusantara, menambah nuansa keagungan dan keperkasaan seorang Mahapati yang tak terlupakan. Gajah Mada, Mahapati legendaris dari Majapahit, telah menjadi ikon yang dikenal lewat berbagai representasi, terutama dalam bentuk patung dengan ciri khas wajah tegas dan pipi bengkak. Namun, belakangan, interpretasi visual tentang Gajah Mada mulai berubah mengikuti selera pasar modern. Perubahan ini menuai kegusaran dari Herman Sinungkianutama, penulis buku Fakta Mengejutkan, Majapahit Kerajaan Islam. Menurutnya, idealisasi Gajah Mada saat ini terlalu dipengaruhi oleh standar Eropa, dari struktur badan hingga wajah, yang justru berbeda dengan temuan dalam beberapa naskah kuno. Menurut Kianutama, manuskrip seperti Han Tua, Han Lekir, dan Han Jebat menggambarkan pertemuan dengan Mahapati Gajah Mada secara lebih hidup. Mereka berlatih perang, bercanda, bertukar ilmu, dan kesaktian. Meski begitu, penelitian mendalam mengenai Gajah Mada dari sudut pandang ini jarang dilakukan. Herman menjelaskan bahwa Babat Majapahit 4 jilid, setiap jilidnya berisi 1000 halaman, menyebut nama Gajah Mada tanpa memberikan informasi internal tentang sosoknya. Bahkan, filolog dunia seperti De Graaf dan Andersen juga tidak membahas sosok Gajah Mada ini. Standar Eropa membuat wajahnya panjang dan tirus, yang jauh dari realitasnya. Gajah Mada seolah bukan lagi milik kita, ungkapnya. Kitab dari Kerajaan Kutai, Rojoniti, juga menggambarkan pertemuan para Sultan Kutai dengan Gajah Mada. Namun, menurut Herman, sosok asli Gajah Mada lebih mirip dengan orang Melayu Nusantara saat ini, kecil, kurus, dan berkulit gelap. Namun, kebutuhan akademik yang gagah dan ganteng cenderung mengubah persepsi tentang penampilannya. Apakah kita menginginkan Gajah Mada yang sesuai dengan realitas atau yang lebih mengikuti standar ikonik? Tanya Herman. Dengan demikian, pencarian identitas visual Gajah Mada terus menjadi tantangan menarik yang menghubungkan warisan sejarah dengan narasi visual kontemporer.